Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fadi Aswa. Saya dengan NIM Q00525230. Saya dari kelompok B6. Di sini saya akan melakukan atau membuat video untuk laporan anatomi. Yang pertama adalah anatomi pertama. Dan di sini laporan anatomi 1 itu membahas yang pertama itu adalah fetal circulation. Jadi fetal circulation itu pertama kali itu dari plasenta ke jantung. Nah, plasenta itu dia kaya akan darah oksigen. Kemudian setelah itu dia akan menuju ke vena umbilicalis. Nah, sebagian kecil itu dia akan juga menuju ke hati melalui vena cava porta hepatica. Nah, setelah itu dia akan ke ductus venosus dulu, baru ke vena porta hepatica. Setelah itu dia akan masuk ke vena cava inferior. Nah, setelah masuk ke vena cava inferior, dia akan masuk ke atrium dextra atau atrium bagian kanan. Nah, dari atrium bagian kanan ini dia akan dibagi menjadi 2 jalur. Nah, jalur yang kaya oksigen itu dia akan ke atrium sinistra, kemudian ke ventricle sinistra, ke aorta, dan kemudian ke seluruh tubuh. Nah, setelah itu dia akan kembali ke core melalui vena cava superior et inferior. Setelah itu dia ke atrium dextra, karena dari atrium lanjutnya ke ventriculus cordis dextra. Nah, sebelum masuk ke truncus pulmonalis, dia akan masuk dulu ke ductus arteriosus yang dia kaya CO2. Nah, setelah itu dia akan ke aorta descendens, lalu ke arteri iliaca communis dan arteri umbilicalis, dan kemudian masuk ke plasenta. Nah, di sini adalah gambarnya, diagramnya. Oke, selanjutnya di sini adalah penyakit tetralogy of Fallot. Jadi tetralogy of Fallot itu adalah salah satu penyakit jantung bawaan cyanotik yang sering terjadi. Jadinya intinya itu adalah komunikasi 4 kelainan struktural yang saling berhubungan dan menyebabkan gangguan aliran darah. Nah, kelainan jantung ini akan menyebabkan darah miskin oksigen ikut beredar ke seluruh tubuh, sehingga dia akan menyebabkan cyanosis atau kebiruan. Yang pertama itu adalah ventricular septal defects atau FSD. Ini adalah lubang abnormal pada septum interventricularis. Nah, normalnya itu nanti darah di bagian kiri itu kayak oksigen itu tidak akan bercampur dengan darah bagian kanan, tapi karena ini abnormal pada septum interventricularisnya, maka terjadi pencampuran darah. Yang kedua adalah pulmonary stenosis. Pulmonary stenosis ini adalah penyempitan pada katup pulmonal yang menyebabkan darah menuju paru-paru itu dia akan berkurang. Akibatnya apa? Jadi darah dari ventrikel kanan itu akan sulit masuk ke paru-paru, sehingga tekanan di ventrikel kanan akan meningkat. Selanjutnya adalah dextrosation aorta atau overreading the aorta. Jadi ini adalah pergeseran aorta ke kanan yang mengikuti FSD yang terbentuk. Nah, jadi tuh ibaratnya tuh aorta tuh bergeser ke kanan. Nah, nanti aorta itu akan menerima darah dari ventrikel kiri dan juga ventrikel kanan, sehingga darah yang keluar itu dia akan kurang oksigennya, dialirkan ke dalam tubuh itu dia akan kurang oksigen. Selanjutnya ada ventricular hypertrophy, yaitu adanya penebalan otot ventrikel kanan karena dia tuh jantungnya tuh bekerja terlalu berat sehingga menyebabkan gagal jantung. Jadi tuh otot ventrikel kanan tuh menebal. Nah, kelama-lamaan ini tuh dia karena terlalu menebal, dia akan menyebabkan gagal jantung. Oke, selanjutnya di sini adalah vaskularisasi dari jantung. Jadi di sini jantung tuh ada beberapa vena dan juga arteri. Yang pertama tuh ada perikardioprenica. Nah, ini dia merupakan cabang dari arteri thoracica interna. Kemudian selanjutnya ada arteri musculoprenica, yaitu ada
musculopleunica. Di situ dia nggak terlihat di situ karena ini adalah bagian anterior. Terus selanjutnya ada arteri bronchialis dan arteri esophagealis. Untuk venanya sendiri sama, yaitu vena pericardica plenica, cabang dari vena brachiopelvica sistem angigus. Selanjutnya di sini adalah laporan kedua. Nah, di sini ada sinus paranasal. Jadi sinus paranasal itu dibagi menjadi 4 bagian seperti yang ada di gambar itu. Yang pertama tuh sinus maxillaris atau dia disebut dengan atrium highmori. Sinus paranasinalis tuh di bagian yang warna oranye. Terus ada sinus frontalis. Terus kemudian ada sinus ethmoidalis. Dan juga ada sinus sphenoidalis. Fungsinya yang pertama itu ada sinus maxillaris. Nah, fungsinya itu dia adalah meringankan berat tulang maksila. Jadi tulang maksila di rahang atas. Nah, kemudian dia juga menghasilkan mukus yang membantu melembabkan dan juga membersihkan rongga hidung. Dia juga sebagai resonansi suara yang mempengaruhi kualitas suara. Kemudian dia juga membantu menghangatkan, melembabkan udara inspirasi. Nah, di sini tuh sering banget terjadi sinusivitis karena drainase melawan gravitasi. Yang kedua, bagian frontalis, bagian atas. Nah, itu tuh dia fungsinya adalah sama karena tadi maksila meringankan tulang maksilaris, kalau yang frontalis dia meringankan tulang frontal. Kemudian dia juga memberikan resonansi suara. Nah, dia akan berpengaruh pada suara nasal. Terus kemudian juga menghasilkan mukus untuk proteksi mukosa dan juga berperan sebagai shock absorber atau ringan terhadap wajah manusia. Kemudian ada sinus ethmoidalis. Nah, di sini fungsinya adalah mengurangi berat tulang ethmoid. Terus kemudian dia juga memproduksi mukus, membantu sistem pertahanan mukosiliar. Terus juga membantu filtrasi partikel udara dan juga berperan dalam resonansi suara. Nah, khususnya dia tuh terletak di dekat orbita. Nah, dia juga gampang tempat untuk infeksi. Jadi infeksi itu kalau di situ bisa menyebar ke mata. Yang terakhir itu ada sinus sphenoidalis. Jadi dia meringankan tulang sphenoid, kemudian membantu kondisi udara hangat dan lembab kayak gitu-gitu. Terus kalau di sini tuh sering terjadi penyakit hipofisis atau saraf optik infeksi biasanya. Selanjutnya di sini adalah pembagian kavumnasi. Nah, kavumnasi itu dia punya 3 lengkungan yang bertingkat. Jadi ada 3 bagian seperti gambar. Itu yang gambar yang bawah, itu ada congca nasalis superior, congca nasalis media, dan juga congca nasalis inferior. Nah, congca nasalis itu dia membagi kavumnasi menjadi 4 saluran, yaitu pertama recessus sphenoimedalis, kemudian meatus nasi superior, dan juga meatus nasi media, dan juga meatus nasi inferior. Nah, di sini yang pertama itu ada recessus sphenoimedalis. Jadi itu letaknya di atas congca nasalis superior. Dia akan bermuara ke sinus sphenoidalis. Nah, yang kedua meatus nasi superior itu letaknya di bawah congca nasalis superior. Nah, dia akan bermuara ke caudale ethmoidalis posterior. Kemudian kalau yang meatus nasi media itu nanti akan letaknya tuh di bawah konkalis media. Terus dia akan bermuara ke sinus maxillaris dan juga sinus frontalis. Untuk yang meatus nasi inferior, dia letaknya di bagian bawah congca nasalis inferior. Fungsinya dia tuh bukan fungsinya, dia akan bermuara ke ductus nasolacrimialis. Selanjutnya di sini adalah sinus maxillaris. Kenapa sering mimisan? Jadi ada beberapa alasan, yaitu yang pertama letak ostium di bagian atas atau superior. Jadi karena dia di bagian atas atau superior, maka drainasenya tuh dia tuh melawan gravitasi. Terus kemudian yang kedua, sekret mudah tertahan atau tertumpuk. Kemudian drainase juga bergantung pada silia. Terus yang keempat, ostiumnya tuh letaknya sempit, kemudian dia mudah tersumbat di meatus nasi media. Nah, dia juga sering terpengaruh oleh rinitis atau edema mukosa.
untuk ukuran sinusnya juga paling besar, sehingga produksi sekretnya tuh akan jauh lebih banyak. Kemudian dia juga dekat dengan akar gigi rahang atas, sehingga bisa menyebabkan risiko infeksi odontogenetik tuh lebih besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.